Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel kami yang akan selalu setia berbagi informasi seputar pertanian. Dalam video kali ini saya akan kembali sharing atau berbagi cara membuat pupuk organik cair yang super dahsyat sekali teman-teman untuk menyuburkan dan melebatkan buah tanaman kita ya teman-teman. Tanamannya apa aja boleh teman-teman menggunakan pupuk ini ya. Tanaman hortikultura seperti cabai, sayur mayur, dan juga tanaman buah-buahan teman-teman. Sebelum saya mulai lebih lanjut, seperti biasa teman-teman, jangan lupa dukung dan support channel ini ya. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan ini betul-betul bermanfaat untuk kita semua dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Terima kasih banyak yang sudah menekan tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Amin. Baik teman-teman, untuk langkah selanjutnya mari kita langsung ke cara pembuatannya teman-teman. Yang perlu kita siapkan bahan yang pertama ini adalah air cucian ikan lele ya teman-teman. Kemudian kita biasanya ditampung ya teman-teman, jangan dibuang. Kemudian kita tampung di ember seperti ini dan diendapkan terlebih dahulu. Kemudian bahan selanjutnya kita siapkan. Ini ada molase teman-teman. Kalau teman-teman tidak ada molase, boleh menggunakan gula aren atau gula pasir ya teman-teman. Kita kasih takarannya ini air cucian ikan lelenya sekitar 7 liter teman-teman ya. Kita kasih molasenya atau gulanya sekitar 3 sendok atau sekitar 20 mili karena sendok ini sendok makan isinya sekitar 7 ml teman-teman ya. Jadi kurang lebih sekitar 20 mili untuk takaran air 7 liter air cucian ikan. Kalau tidak ada air cucian ikan boleh air kolam juga atau air beras gak apa-apa teman-teman. Kemudian bahan selanjutnya ini adalah IM4 ya teman-teman. Kalau nggak ada boleh MA11, M21 atau Yakult atau mikroorganisme lokal ya teman-teman. Untuk takaran M4-nya sendiri seperti ini ya teman-teman. Jadi M4 ini fungsinya untuk mengurai bahan-bahan yang akan kita fermentasi nantinya. M4-nya kemudian kita kasih 1, 2, 3, 4. Kita kasih 5 sendok makan seperti ini ya teman-teman. M4-nya kita kasih agak banyak agar mempercepat penguraian atau pembusukannya ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita aduk-aduk terlebih dahulu teman-teman ya. Setelah diaduk-aduk boleh kita masukkan bahan-bahan berikutnya. Apa saja bahan-bahannya, jadi simak terus sampai selesai teman-teman agar tidak gagal paham cara pembuatannya. Kemudian diaduk-aduk sampai larut, sampai mencampur ya teman-teman, antara air cucian ikan dan air molase atau gula ya teman-teman, dan IM4-nya kita aduk-aduk sampai mencampur. Kemudian untuk bahan selanjutnya ya teman-teman, ini bahannya sederhana. Ini abu kayu bakar ya teman-teman. Jadi kayu keras gitu ya, terus dibakar terus menjadi abu. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi jika ada yang mengatakan abu kayu ini berbahaya untuk tanaman, berarti dia itu bukan petani asli teman-teman ya. Jadi ini ilmu turun menurun ya teman-teman. Jadi saya udah beberapa kali membuktikannya, abu kayu bakar ini sangat baik sekali untuk tanaman kita. Kemudian bahan selanjutnya ini ada sekam padi yang sudah kita fermentasi ya sebenarnya ini teman-teman. Jadi udah halus. Kemudian ini sekamnya ini udah tercampur sama kotoran ayam. Kemudian kita campurkan. Nah, untuk abu kayunya sendiri sekitar 2 kg ya teman-teman, atau 2 gayung gitu ya teman-teman. Kemudian untuk sekam padi yang sudah tercampur sama kotoran ayam juga sama 2 kg ya teman-teman. Terus kita campurkan jadi satu di wadah ember seperti ini. Ini kapasitas ember ini besar sebenarnya teman-teman, sekitar 10 liter air ini embernya. Jadi airnya ini 7 liter, kemudian bahan-bahannya
abu kayunya itu 2 kg kurang lebih teman-teman ya. Kemudian sekam padinya dan yang sudah tercampur sama kotoran ayam ini sekitar 2 kg. Kemudian kita campur-campur seperti ini ya teman-teman. Ini udah berkali-kali saya buat ya teman-teman. Jadi buat tutorialnya dan juga saya udah beberapa kali mempraktekannya di kebun saya sendiri dan hasilnya alhamdulillah cukup bagus ya teman-teman untuk tanaman kita, untuk menyuburkan tanaman dan untuk mencegah bunga agar tidak rontok. Kemudian kita tutup teman-teman menggunakan plastik hitam ya sampai rapat seperti ini, menggunakan karet ya teman-teman. Kemudian fermentasikan. Untuk contohnya, jika sudah jadi POC, untuk contoh aplikasinya 1:5 teman-teman ya. 1 liter POC yang kita buat, kemudian 5 liter air dan kita aplikasikan ke tanaman. Itu tanamannya apa aja teman-teman? Tanaman hortikultura atau tanaman buah-buahan boleh. Untuk cara pembuatannya sih sama aja teman-teman ya. Cara pembuatan POC itu sama aja, yang penting kita harus tahu bahan-bahan yang kita buat untuk pupuk organik itu unsur haranya apa. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan tanaman kita ya teman-teman. Kalau misalkan tanaman kita membutuhkan NPK atau nitrogen, fosfat, kalium, carilah bahan-bahan yang unsur haranya ada unsur hara NPK-nya. Kemudian kita fermentasi seperti itu ya teman-teman kira-kira. Kemudian kalau misalkan tanaman kita membutuhkan unsur hara kalsium misalkan, boleh kita menggunakan abu kayu bakar atau juga cangkang telur seperti itu, yang unsur haranya adalah tinggi kalsium seperti itu. Kalau cara pembuatannya itu saya rasa sama aja ya teman-teman. Jadi lebih bagusnya itu difermentasi terlebih dahulu. Untuk tanaman buah-buahan di tabu lampot juga boleh teman-teman. Jika teman-teman mau membuat skala besar, boleh juga di drum seperti ini ya teman-teman ya. Seperti yang saya buat ini, drum kapasitas 200 liter teman-teman. Nanti bahan-bahannya tinggal mengkalikan aja ya teman-teman. Biasanya saya buat per drum ini bahan bakunya sepertiga, kemudian kita isi dengan air kolam atau air beras gitu ya teman-teman. Sisanya sampai penuh, nggak terlalu penuh sih, mungkin sekitar 10 cm dari permukaan seperti itu. Jadi biasanya saya aplikasikan ke tanaman yang ada di kebun gitu ya teman-teman, kalau untuk skala besar. Kalau yang tadi saya contohkan itu skala tutorial ya teman-teman. Jika teman-teman mau membutuhkan skala besar, tinggal mengkalikan aja bahan-bahannya. Jadi pupuk organik ini sangat bagus teman-teman untuk menjaga juga menjaga kesuburan tanah ya teman-teman. Jadi tanah itu tidak cepat rusak seperti menggunakan pupuk kimia. Seperti itu ya teman-teman. Jadi cintailah organik kalau kita sayang sama anak cucu kita. Jadi pupuk organik ini tidak kalah dengan pupuk kimia ya teman-teman. Yang penting kita paham cara membuatnya, kita paham cara mengaplikasikannya, dan jangan terlalu banyak teori. Kalau terlalu banyak teori, kita tidak bisa bertani teman-teman ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.